Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Rekan muda yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan Advent yang pertama, kita sudah diajak untuk memaknai hidup erat dengan Kristus. Kita disadarkan bahwa kita adalah ranting Yesus sebagai pokok anggur yang senantiasa berbuah kasih. Nah, pada pertemuan Advent yang kedua ini, teman-teman, kita bersama-sama agar terus diajak untuk senantiasa berbuah kasih kepada sekitar kita, khususnya di masa yang masih didera pandemi ini. Oke teman-teman, kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pendalaman Advent yang kedua ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas berkat Roh Kudus dan semangat yang Engkau berikan dalam pribadi kami. Alirkanlah Roh Kudus-Mu sehingga semangat kami senantiasa berkobar. Dalam pertemuan Advent kedua ini, kuatkanlah kehendak kami untuk berjuang agar semakin menjadi ranting anggur yang senantiasa berbuah. Bersama dengan daya cipta-Mu, kami hendak membangun diri kami menjadi bentara Kristus sejati. Bapa, jadilah sahabat seperjalanan dalam pesiarahan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Kitab Suci. Pembacaan dari Kitab Yohanes, bab 15 ayat 10-17. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebutmu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Mereka selalu bilang, you are doing an impossible job. Itu menjadi satu tantangan buat kita, karena kita benar-benar lihat bahwa ada orang yang berubah di bawah, dan karena kita yakin semakin jalannya semakin tepat, bukan semakin banyak buah yang bisa kita nikmatin, tapi semakin susah jalannya, berarti kita mengarah ke suatu jalan yang benar-benar tepat. Sebenarnya Crowdy itu adalah crowd investment platform buat agriculture. Jadi kita adalah platform permodalan bersama untuk modalin petani. Jadi utamanya kenapa bisa buat ini, karena memang ternyata petani-petani kita itu sebenarnya ngalamin banyak banget hal. Masalah utamanya adalah permodalan. Jadi kita mencoba untuk membuka suatu channel baru atau cara baru yang sebenarnya udah ada dalam darah orang Indonesia, yaitu gotong royong. Jadi dengan semangat patungan kita ngebuat platform Crowdy. Mulai ide Crowdy adalah waktu kita coba punya project kecil di Cianjur. Waktu itu dengan kasus satu ibu-ibu dengan 3 anak. Jadi baru aja tinggal suaminya, tapi ibu-ibu ini jadi harus butuh nambahin pendapatan kan. Nah, akhirnya kita dapat ide bahwa bantu si ibu ini untuk ngebuatin satu sedikit rak jamur tiram yang warna putih yang biasanya banyak banget digoreng. Nah, setelah 6 bulan keluar dari sana, pulang balik ke Jakarta, si ibu ini telepon dan bilang bahwa dia sekarang udah bisa nambahin lagi bibit jamurnya plus sekolahin anak yang paling gede ke sekolah perawatan, dan itu yang sebenarnya salah satu reason kita buat Crowdy. Sebenarnya Crowdy itu punya visi utama adalah merevolusi agriculture industry di Indonesia dengan semangat gotong royong. Sampai sekarang ada 16.000 petani lebih yang dibantu sama Crowdy. Dan juga kita bisa bawa lebih banyak dari 24.000 investor untuk masuk ke dalam platformnya. Tapi yang Crowdy lihat adalah gimana kita bisa menjadi partner dengan suatu petani yang mulai dari sebelum dia bertani, saat dia bertani, dan saat dia mulai menjual barang-barang pertanian mereka. Jadi kita merupakan partner of agriculture journey mereka. Kita lakukan mereka dari mulai edukasi, merubah mindset mereka, dari mulai cuman petani menjadi sebuah orang entrepreneur. Dengan data dan teknologi yang kita punya, kita bantu petani lagi untuk increasing their livelihood, untuk dapat uang yang lebih banyak, untuk dapat buat keluarganya lebih banyak. Tanah impian menyapa telapak kaki. Angin berhembus membelai rambut kami. Aroma air merambat pelan memenuhi dada. Keraguan dan bayang ketakutan pun sirna seturut roda kendaraan yang melibas aral medan tak berperi. Terpeleset atau terselip adalah nasib, tetapi jatuh tersungkur bukan pilihan kami. Kaki terus menapak, kendaraan misi pun terus melaju. Warta sukacita di pundak kami harus sampai kepada mereka yang menantaikan penuh rindu.
begitu rupa. Kami tidak peduli ban bocor, rantai lepas, terpeleset penuh lumpur, atau kayu meeting yang licin. Misi harus tetap berjalan. Biar badan kami terpelanting, karena Tuhan lebih penting. Biar tubuh ini kotor, karena sukacita Tuhan datang membersihkan segala noda. Sungguh, senyum bahagia para umat menjadi pereda lelah dan pegal tubuh insani kami. Dari sanalah Tuhan membuktikan janji kelegaan kepada kami yang letih dan lesu. Kami orang-orang muda Katolik yang ikut melakukan turne Natal hari ini bahwa ingin berbagi sukacita bersama-sama dengan masyarakat yang ada di Kalimantan. Tinggal, berbagi, dan berbuah. Ada yang datang untuk berbagi sukacita. Kami hanya perantara itu. Panggilan bergema dalam hati kami. Niatan bakti untuk bertemu dengan mereka berubah menjadi berkah. Karena hidup bukan soal seberapa banyak kami mendapat, tapi seberapa banyak kami dapat berbagi. Dengan berbagi, kami menjadi semakin banyak memiliki. Dengan memberi, kami semakin banyak diberkahi. Dan mereka yang pun juga merasakan berkah yang sama. Pendalaman Advent yang kedua sudah selesai nih teman-teman. Semoga kasih yang kita punya selalu berbuah dan terus berbuah ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah join dalam video ini. Nah, sekarang kita doa penutup dulu yuk sebelum mengakhiri Advent kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa adalah pemelihara kebun anggurnya. Kami menyadari bahwa Bapa akan mencabut setiap cabang di dalam diri kami yang tidak berbuah. Kami didorong agar senantiasa berbuah, agar bisa menghasilkan lebih banyak buah. Engkau telah berkata kepada kami, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Sebagaimana ranting tidak dapat menghasilkan buah dengan sendirinya, kecuali ia tinggal di dalam pokok anggur. Kami juga tidak dapat berbuah, kecuali kami tinggal di dalam-Mu, Yesus. Ya Yesus, Engkau adalah pokok anggur, dan kami adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Engkau, dan Engkau di dalam diri kami akan senantiasa menghasilkan banyak buah. Siapapun yang tinggal di dalam diri-Mu, dan Engkau di dalamnya, dialah yang berbuah, karena selain Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.